Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilan yang saya hormati, dimana ada video beredar Egy Sujana yang mengatakan bahwa selain agama Islam yang ada di Indonesia yang tidak bertauhid ketuhanan yang Maha Esa, itu tidak boleh hidup di Indonesia katanya. Sontak membuat para tokoh meriang dan memberikan kritikan pedas terhadap Egy Sujana, di antaranya seperti Pak Prof Mahfud MD, kemudian Pak Fahri Hamzah, ada Sujiwo Tejo, ada Taufik Damas, lalu ada juga Pak Islah Bahrawi yang saya kira secara lugas memberikan peringatan keras terhadap Egy Sujana agar kiranya tidak bermain-main dengan ranah agama. Bagaimana video tersebut? Ayo kita simak secara bersama-sama. Kok pakai pikiran apa kok? Kalau pakai pikiran Quran, ini harus ditaati. Kan kacau ini. Yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam konstitusi. Kan itu aja. Yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam undang-undang. Karena itu terminologi dalam agama. Begitu dong ngomongnya. Jangan kemudian terus-menerus mengkompori orang. Ini apa omongan-omongan kayak begini gitu. Logika kita ini didasari kepada Al-Quran. Muhammad dan Rasulullah. As-sidda walal kufar. Ruhamau bainahum. Itu gak bisa dirubah. Mau ngapain kita? Gak ada istilah diskriminasi-diskriminasi. Tadi yang disebut oleh Bung Egy sebagai seolah-olah diskriminatif, itu hati-hati juga. Karena itu adalah bahasa di ruang agama kita. Muhammad Rasulullah itu dan orang-orang bersama dia itu tegas kepada orang kafir dan kasih sayang sesama mereka. Ini kan percakapan di ruang Nabi, di ruang pribadi kita. Saya sering mengatakan, jangan istilah kafir ini bikin kita tegang. Dinyatakan dalam pasal 29 ayat 1, negara ini dasarnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Saya ingin menanggapi juga tentang apa yang disampaikan oleh Saudara Egy Sujana. Penafsiran seperti itu bukan hanya bertentangan dengan gramatiknya, tetapi juga bertentangan dengan fakta historisnya. Dasar negara kita ini Tuhan, Tuhannya adalah Allah, Allah punya hukum, namanya hukum Islam. Itu harus diberlakukan. Ini perdebatan tentang hukum Islam itu apa itu kadang-kala orang tidak ngerti. Saya khawatir juga, jangan-jangan Pak Egy itu tidak ngerti bedanya syariah, hukum, fikih, konon, dan sebagainya. Itu di dalam ilmu hukum itu beda-beda. Nah yang Anda katakan tadi kan seperti apa menyulap orang itu untuk percaya pada hal yang seperti itu. Itu teorinya jauh, masih jauh Pak, masih jauh. Dan dengan kata ketuhanan yang Maha Esa merujuk kepada mukadimah adalah Allah sebagai berkat rahmat Allah. Kalian ribut dengan Esa. Esa itu kalau dibayangkan bersatu, itu sudah bukan Tuhan. Karena tan keno kinoyong ngopo. Begitu sudah dibayangkan satu numerik, itu sudah bukan Esa yang itu. Itu hanya cara kita menggampangkan, menyebutkan, mengumpamakan. Esa bukan satu. Makanya belajarlah kata-kata Rumi. Untuk menuju Tuhan memang perlu pikiran, tapi untuk sampai sana injek-injeklah kepalamu. Gak ada pikiran sudah. Tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkanlah kepalamu di bawah telapak kakimu. Antara umat Islam, umat beragama itu tidak membela Tuhan, karena Tuhan sudah maha besar. Kecuali kalau kalian dilarang pergi ke gereja, dilarang pergi ke masjid, baru darah urusannya. Tapi kalau nama Gusti Allah, nama Tuhan dimain-mainin, terus kamu bela, kok ini sopo? Kan itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kategorinya harus digarisbawahi, bagi pemeluk-pemeluknya, yaitu hanya untuk Islam. Kenapa kok yang non-muslim jadi sewot gitu loh? Itu bingung saya jadinya. Kita nggak pernah mempersoalkan kalian. Pak Egy mengatakan bagi arti ketuhanan yang Maha Esa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan arti Pancasila. Itu kata Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo itu mengatakan bagi orang Islam ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Nah, artinya apa? Bagi orang yang tidak Islam silahkan Tuhannya sendiri. Jadi tidak ada keharusan dengan kata ketuhanan yang Maha Esa yang bersumber dari Piagam Jakarta sebelumnya itu lalu mau dikatakan bahwa negara Indonesia harus berdasar hukum Islam. Ini hukum positif, dasar negara kita ini Tuhan, pasal 29 ayat 1 UUD 45. Saya justru lebih Tuhan sepakat. yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam.
Ya tapi tidak boleh ini karena begini, jangan sampai kita itu menjadi seperti kelompok yang memang pada masa awal-awal Islam, yaitu kelompok Khawarij yang modalnya Al-Quran. Dengan Al-Quran itu dia pakai untuk menyerang orang gitu loh. Ya jangan disalahin saya dong, ini kan berpikir. Kemampuan saya membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Nah, saya melihat seperti itu. Nah ini tidak bisa seperti itu. Tendensius. Bukan, ini fakta yang oleh Sayyidina Ali. Bang Egy, yang oleh Sayyidina Ali itu jawabannya sederhana. Kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi maksudnya adalah kebatilan. Jangan kemudian atas nama tauhid lalu kita membenci orang lain, memerangi orang lain. Bukan, atas nama akidah kita kemudian memerangi orang lain dan menafikan perbedaan. Ini persoalan yang tidak boleh disimplifikasi. Atas nama agama semua kejahatan akan terlihat terhormat. Saya tidak asobiyah, saya tauhid juga tidak nyala-nyalain orang atas nama, nggak mungkin. Tauhid itu merdeka. Orang mudah mengkafirkan orang, bahkan yang seagama, hanya karena perbedaan pemikiran. Yang ini sebetulnya bukan hal baru dalam sejarah, itu sudah pernah terjadi. Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah secara berbeda. Perbedaan itu diciptakan oleh Allah. Walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau kan semua kita sama. Tapi kok beda? Ya karena Allah membuat beda. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Kepercayaan akan itu, bahwa perbedaan itu Tuhan yang menciptakan, menimbulkan kesadaran kepada kita karena perbedaan ciptaan Tuhan. Maka kita menghargai orang yang berbeda dengan kita sebagai fakta, sebagai fitrah yang tidak bisa dihindari. Demi Allah, demi Rasul, saya nggak pernah baca referensi itu, walaupun saya melewati semua buku-buku itu. Saya lebih enjoy menikmati tadabbur Quran. Menurut Ibnu Khaldun, itu menjadi utuh ketika rakyatnya tidak menyalahkan satu sama lain, tidak ada perpecahan horizontal, dan di kalangan elit mereka solid untuk memimpin rakyat. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pemerintahan ini adalah pemimpin. Dan menurut Ibnu Taimiyah, dia mengharamkan mencaci maki pemimpin, menghina pemimpin, ada etiknya. Maka saya sudah ingatkan tadi, konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan. Itu. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Bung Karno paling seneng niki bolak-balik niku mengutip ucapan seorang filosof Prancis, Ernst Renan, dawe napa? Raison d'être d'une nation. Alasan berdirinya sebuah bangsa. Lah, terus Bung Karno menurut saya berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan. Egy Sujana ini memang orangnya bebal. Jadi sekalipun seluruh tokoh sudah turun gunung untuk memberikan peringatan kepada dia, dia tidak peduli. Dia hanya meyakini apa yang menjadi kebenarannya sendiri. Dan bahkan di dalam videonya itu kalau kita saksikan begitu ngotot membawa-bawa Al-Quran masuk ke ranah politik. Nah, inilah Egy Sujana, dan mudah-mudahan orang-orang seperti ini tidak banyak berkeliaran. Kenapa? Karena kalau misalnya orang seperti ini dibiarkan melakukan penetrasi pemikiran terus-menerus berdasarkan keinginannya, ini sangat berbahaya karena bisa jadi juga ada orang yang mengikutinya, terutama kaum sumbu pendek yang memang selalu berpikir mengembalikan segala sesuatu pada teks-teks Al-Quran.
Padahal yang namanya Al-Quran itu butuh penafsiran lebih dalam. Ada namanya muhkamat, ada namanya mutasabihat, ada namanya ayat madaniyah, ada namanya ayat muhkamat, ada ayat madaniyah, ada ayat-ayat makkiyah. Belum lagi misalnya ada nas wal mansub dan seterusnya. Jadi memahami Al-Quran itu tidak boleh secara teks. Sementara Egy mencoba menggiring orang berpikir dengan menggunakan teks-teks Al-Quran, dan itu juga salah satu politiknya Egy, supaya kalau sudah bicara Al-Quran tidak ada lagi yang berani untuk membantahnya. Tapi bagi tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan yang mapan, saya kira pasti tidak akan peduli dengan apa yang disampaikan Egy, karena bagi mereka yang disampaikan Egy ini hanya apologi saja. Saya kira seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.